Assalamualaikum, selamat menonton Pulung Idang Channel. Tidak ada kebaikan yang kembali dengan tangan hampa. Jangan lupa subscribe, like, and share ya, karena konten ini sangat bermanfaat. Kali ini teman-teman, kita akan belajar mengenai ancaman bernegara di bidang IPOLEK Sosbud Hankam. Tetapi alangkah baiknya kalau kita belajar dulu nih, apa sih artinya ancaman? Aku akan memberikan contoh agar kalian mudah memahami dan menyamakan persepsi dengan aku ya. Nah, misalkan nih di kelas tiba-tiba saya bilang ke kalian, kalian mendapatkan nilai di bawah KKM. Nah, pasti kalian akan merasakan takut, khawatir, gelisah, sedih. Kalian tahu nggak kenapa kok kalian merasakan hal-hal seperti itu? Karena kalian itu merasakan bahaya. Bahaya kenapa ya? Bahayanya pasti kalian nanti akan dimarahin oleh orang tua kalian. Yang kedua, nilai rapot kalian akan turun. Dan itu akan berpengaruh ke SNMPTN kalian nantinya pada saat kelas 12. Nah, hal-hal yang kayak gini teman-teman bisa disimpulkan bahwa ancaman itu adalah segala sesuatu yang membahayakan kita. Entah itu dari dalam atau dari luar. Kalau kita berbicara tentang ancaman negara, itu berarti segala sesuatu yang membahayakan negara tersebut. Entah dari dalam, dari penduduk aslinya, atau dari luar, yaitu dari negara lain. Kayak gitu teman-teman. Nah, ancaman ini sebenarnya anggap saja seperti cobaan. Kenapa saya bilang kayak gitu? Karena tanpa adanya ancaman, tanpa adanya cobaan, kita itu tidak bisa lebih baik lagi dari sebelumnya. Dan itu terbukti di negara Indonesia. Sebelum negara Indonesia dijajah ya tenang-tenang saja ya, nggak akan menyiapkan strategi untuk mencegah terjadinya hal itu. Tapi setelah Indonesia pernah dijajah, itu kan kena ancaman dari luar tuh. Indonesia semakin prepare, semakin mempersiapkan diri untuk menghadapi hal-hal yang buruk di kemudian hari, dan itu bagus ya. Jadi kita nggak boleh menganggap masalah yang datang itu sebagai hal yang negatif aja, tapi pasti ada positifnya. Nah, ini saya kasih artinya, segera screenshot ya. Lalu ada pertanyaan nih, apa saja sih ancaman negara? Ancaman negara itu di segala bidang ya, nggak cuma satu bidang aja, tetapi banyak bidang di semua aspek. Yaitu ada 5, bidang IPOLEK Sosbud Hankam. I, ideologi. Po, politik. Ekonomi. Sosbud adalah sosial budaya, lalu pertahanan dan keamanan. Kita akan membahas ancaman-ancaman negara di semua bidang itu, serta kita juga akan memberikan strategi untuk mengatasi hal tersebut. Yang pertama adalah ancaman di bidang ideologi. Sebelumnya aku ingin tahu sih ke kalian, tahu nggak sih artinya ideologi itu apa? Ideologi itu ide, gagasan, teori yang dipercaya dan diterapkan di sebuah negara. Dan umumnya ideologi ini sama kayak fondasi. Kalian tahu fondasi rumah nggak, Rek? Kalau kita mau bangun rumah, pasti kita punya fondasi dulu kan, agar rumahnya itu ndak rubuh. Nah, sama kayak negara. Negara itu kalau ingin kuat, ingin kokoh, maka dia harus punya ideologi yang kuat juga. Sedangkan ideologi negara Indonesia itu adalah ideologi Pancasila, benar sekali. Jadi ideologi negara Indonesia itu ideologi Pancasila. Kenapa sih kok kita milih ideologi Pancasila? Kenapa kok nggak ideologi lain? Padahal kita tahu di luar negeri itu ideologinya ada macam-macam. Alasannya adalah karena ideologi Pancasila itu paling sesuai dengan karakteristik negara Indonesia. Saya ulangi lagi ya. Ideologi Pancasila paling sesuai dengan karakteristik rakyat Indonesia, sesuai dengan kebudayaannya dan lain-lain. Kayak gitu, guys. Jadi ketika kita membahas tentang ancaman di bidang ideologi ini, saya tidak ingin kalian menganggap ideologi lain itu buruk. Kayak ideologi komunis, liberal, dan lain-lain itu buruk. Nggak kayak gitu konsepnya. Saya ingin kalian itu memahami bahwa semua ideologi itu baik
jika sesuai dengan negaranya masing-masing. Kalau misalkan ideologi komunis itu jelek ya, ndak mungkin loh negara yang menganut ideologi ini bisa maju. Kayak ideologi liberal, kita tahu bahwa yang memiliki ideologi liberal itu adalah Amerika Serikat. Kalian lihat nggak negara Amerika? Lebih maju kan? Nah, itu berarti ideologi liberal memang paling cocok untuk mereka. Sama kayak di Indonesia. Berarti kalau kita pakai ideologi Pancasila, itu yang paling cocok dengan kita. Kalau kita pakai ideologi liberal kayak di Amerika, belum tentu kita bisa semaju mereka. Paham ya di sini ya? Oke. Nah, karena ideologi Pancasila ini paling sempurna menurut para pendiri bangsa dan menurut rakyat Indonesia, tentunya pasti akan tetap ada ancaman dari luar. Kenapa kayak gitu? Karena kita itu punya globalisasi, kita mengalami globalisasi, mau tidak mau negara luar itu bisa kita lihat dengan mudah, dan itu akan membawa sedikit demi sedikit pengaruh untuk kita. Misalkan nih, ada pengaruh yang tidak cocok untuk negara kita, yaitu gaya hidup seperti pergaulan bebas, individualis, dan lain-lain. Kita tahu bahwa di Indonesia masalah pergaulan bebas ini sangat amat diperhatikan. Kayak misalkan kita nggak boleh tuh melakukan kemesraan di depan umum. Tapi kalau kita lihat di negara luar, kalau kita lihat film-filmnya, mereka biasa-biasa saja, ya kan? Dan juga ada lagi nih mengenai alkohol, minuman keras. Di sana meskipun boleh mengonsumsi alkohol di umur 19 tahun, kalau di Indonesia nggak boleh meskipun udah 19 tahun. Karena apa? Karena itu nggak sesuai dengan agama kita dan juga aturan hukum yang berlaku di negara kita, kayak gitu. Apalagi kalau kalian lihat LGBT, kalian tahu nggak sih LGBT? LGBT itu lesbian, gay, biseksual, dan transgender, di mana LGBT ini sangat dilegalkan di negara-negara yang berideologi liberal karena memang kebudayaan mereka seperti itu. Mereka sangat menjunjung tinggi hak asasi manusia. Tetapi di agama kita, di Indonesia sendiri ada 6 agama yang sangat-sangat menolak keberadaan LGBT karena itu tidak sesuai dengan ajaran dari Tuhan. Tidak ada itu salah satu kitab yang menyebutkan boleh hubungan sesama jenis. Karena apa? Karena Tuhan itu tidak mau hambanya menyakiti dirinya sendiri. Kayak gitu, Rek. Jadi dari sini kita bisa lihat ya, apa yang cocok untuk negara lain belum tentu cocok untuk kita, dan sebaliknya seperti itu. Mengenai macam-macam ideologi ada banyak sekali, ada ideologi komunis, ada ideologi liberal, ada ideologi Zionis. Aku akan menjelaskannya satu-satu. Apa sih ideologi komunis itu? Ideologi komunis itu adalah ideologi yang pada intinya mengatur bahwa semua itu harus ada keadilan yang sama antara satu dengan yang lain, harus sama rata, sama rasa, tidak boleh ada tingkatan kelas. Nah, negara mana yang berideologi komunis? Salah satunya adalah Korea Utara yang sekarang dipimpin oleh Presiden Kim Jong-un. Seperti yang kita tahu, di negara tersebut semua sangat diatur oleh pemerintah, bahkan potongan rambut, gaya berpakaian, dan tidak boleh adanya internet. Semua tidak bisa mengakses internet. Yang boleh mengakses internet itu hanya beberapa orang dari kaum bangsawan, seperti itu, teman-teman. Nah, itu kan tidak cocok sebenarnya ya. Lalu gak cocok untuk orang Indonesia loh ya. Terus habis itu ada ideologi liberal, yaitu yang dimiliki atau diterapkan di negara Amerika Serikat salah satunya. Ideologi liberal ini mengutamakan kebebasan warga negaranya, tetapi dalam ikatan norma atau kontrol hukum. Jadi meskipun menerapkan kebebasan yang luas kepada warga negara, tetap ada kontrol hukum yang mengatur mereka. Contohnya saja seperti yang saya sebutkan sebelumnya, kalau mereka boleh mengonsumsi alkohol tetapi harus berumur 19 tahun. Kayak gitu. Mereka boleh
mempunyai senjata tajam seperti pistol dan lain-lain itu dengan mudah. Beda kalau di Indonesia. Kalau di Indonesia untuk memiliki pistol aja atau senjata itu sangat susah ya syarat-syaratnya kayak gitu. Lalu ada ideologi Zionis. Zionis itu dimiliki oleh negara Israel karena ideologi Zionis itu adalah milik orang Yahudi. Tentu saja itu sangat bertolak belakang dengan negara kita karena mayoritas adalah Muslim. Ada lagi ideologi sosialis, kapitalis. Kalian bisa searching di internet untuk mengetahui lebih jauh. Saya akan menjelaskan ideologi-ideologi yang sering keluar saja seperti itu ya. Lalu yang selanjutnya adalah strategi untuk mengatasi ancaman di bidang ideologi. Strategi untuk mengatasinya yang pertama adalah demokrasi. Kenapa demokrasi ini bisa mengatasi atau menjadi strategi? Karena kita itu kan mempunyai demokrasi Pancasila ya teman-teman. Nah, karakteristik demokrasi ini bisa sangat membantu karena adanya kebebasan di situ. Dengan adanya demokrasi, kita bisa terbuka terhadap kemajemukan dan perbedaan yang ada. Dan kita juga akan semakin tinggi itu penghargaan terhadap hak asasi manusia. Kalau kita lebih menghargai, maka tidak akan terjadi perpecahan tentunya. Nah, bagaimana sih merealisasikan demokrasi Pancasila itu? Tentunya yang pertama harus ada keterbukaan antara masyarakat dengan pemerintah. Yang terutama ya pemerintah itu tadi ya. Karena kalau pemerintah itu lebih terbuka, transparan terhadap rakyat, maka rakyat akan semakin percaya sehingga membuat pemerintah itu semakin berwibawa. Bagaimana rakyat bisa percaya? Yaitu dengan cara menegakkan supremasi hukum. Jadi rakyat itu tahu, oh ini loh sangat tegas nih hukum yang berlaku di Indonesia. Maka tidak mungkin pemerintah akan melakukan kesalahan atau beberapa lembaga melakukan kecurangan-kecurangan. Akhirnya kalau kayak gitu antara pemerintah dan rakyat akan terjalin suatu hubungan yang sehat. Serta masyarakat sipil itu nanti akan aktif dengan sendirinya dalam arena politik. Maksudnya apa Bu aktif dalam arena politik itu? Maksudnya adalah ketika pemilu. Kalian tahu nggak pemilu itu sebenarnya penting sekali loh untuk kita, untuk rakyat Indonesia. Kenapa kok kayak gitu? Karena kita akan memilih pemimpin nih yang bisa membuat kebijakan untuk kita di masa depan. Bayangin kalau kita acuh apatis. Apatis itu tidak peduli dengan kebijakan pemerintah. Dan juga ada yang namanya golongan putih. Golongan putih itu tidak mau mencoblos atau tidak mau memilih saat pemilihan umum. Dan itu tidak bagus. Bagaimana kita bisa memasrahkan kepemimpinan kepada orang yang kita tidak tahu latar belakangnya seperti apa. Bisa saja kebijakan itu malah merugikan kita sendiri. Makanya kalau kalian besok udah bisa nyoblos ya, udah berumur 17 tahun, silahkan amati para calon pemimpin yang sedang berkampanye. Lalu apakah mereka money politik? Money politik itu memberikan uang. Lalu bilang, ini ya kamu aku kasih uang 50.000 segera pilih aku. Nah kalau kayak gitu pemimpinnya, tolong jangan dipilih. Kenapa kok kayak gitu? Karena di awal saja sudah berani menyuap. Apalagi pada akhirnya kalau mereka sudah memerintah pasti akan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan tujuannya. Kayak gitu rek, paham ya? Lalu yang kedua adalah keterbukaan dan kebebasan. Ini sekalian aja ya. Nah, kebebasan dan keterbukaan ini harus ada batasannya. Karena kalau nggak ada batasannya akan timbul tindakan anarki atau kekacauan terhadap bidang perekonomian, politik, serta stabilitas nasional. Jadi meskipun kita ingin pemerintah transparan, lalu kita punya kebebasan berpendapat dan lain-lain, kita harus tetap mengikuti pedoman hukum norma yang berlaku di Indonesia, tapi harus tetap membawa ke arah kemajuan dan kesejahteraan rakyat seperti itu. Lalu yang terakhir adalah hak asasi manusia. Kenapa hak asasi manusia ini bisa menjadi strategi untuk mengatasi ancaman di bidang ideologi? Karena
Hak asasi manusia itu yang bersifat universal dimiliki oleh setiap manusia. Dengan adanya hak asasi manusia, kita tidak boleh melanggar atau merasa bahwa kita mempunyai hak yang harus dihargai, tetapi kita juga harus sadar bahwa ada hak orang lain juga yang harus kita hargai. Dengan begitu kita tidak akan egois. Nah, dengan menerapkan hak asasi manusia yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, tentunya akan membuat negara kita itu semakin toleransi dan menghargai antar sesama, tidak hanya di Indonesia saja tetapi juga menghargai dan toleransi terhadap negara lain yang mempunyai ideologi berbeda dengan negara kita. Seperti itu, guys. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai ancaman di bidang politik. Ancaman di bidang politik ini datangnya bisa dari luar atau dari dalam, Rek. Tapi sebenarnya ancaman politik ini yang sangat penting. Karena apa? Karena ini memegang sistem pemerintahan negara Indonesia. Contohnya saja, ancaman politik yang datangnya dari luar itu kayak intervensi, intimidasi, provokasi, atau blokade politik yang dilakukan negara luar ke negara kita. Seperti apa, Bu? Misalnya, ketika Indonesia ingin melakukan perjanjian politik, nah negara yang nggak suka ini bisa saja ngompor-ngompori negara lain. Udah gak usah sama negara Indonesia. Kalau kamu sama negara Indonesia, kamu nanti aku kasih apa, kayak dikasih ancaman gitu loh, Rek. Akhirnya negara yang ingin melakukan perjanjian gagal. Nah, itu blokade politik. Nah, blokade politik ini tentunya bisa dilakukan karena ada intimidasi atau provokasi dari negara yang tidak suka dengan negara kita atau sedang berseteru kayak gitu. Akhirnya apa efeknya ke kita? Ya kita semakin rugi toh. Kita harusnya bisa melakukan perjanjian tetapi malah gagal, padahal kita sedang butuh-butuhnya itu melakukan perjanjian tersebut. Nah, sekarang kalau ancaman di bidang politik dari dalam itu adalah pergerakan massa atau demo. Itu adalah salah satu ancaman yang membahayakan karena nanti akan ada kekosongan kekuasaan di negara Indonesia sendiri. Contohnya seperti Presiden Soeharto pada tahun 1998 karena didemo besar-besaran oleh seluruh mahasiswa, mau tidak mau Presiden Soeharto itu lengser dari tahtanya. Nah, apa yang terjadi? Maka di situ akan terjadi kekosongan kekuasaan. Kekosongan kekuasaan ini tidak boleh terlalu lama karena nanti akan bisa dikuasai oleh negara lain tentunya. Oleh karena itu pada saat Presiden Soeharto lengser, langsung itu wakilnya B.J. Habibie menggantikan Presiden Soeharto untuk sementara menjadi Presiden Republik Indonesia. Jadi kita tidak boleh macam-macam ya. Dengan orang-orang yang sedang melakukan demo, bisa saja itu mempengaruhi kebijakan politik. Seperti itu, Rek. Dan for your information ya, kalau demo itu kita harus izin dulu terhadap kepolisian setempat. Jadi nggak boleh ujuk-ujuk langsung demo, harus ada tata caranya dulu. Kayak kita itu ngisi berita acara mau melakukan demo di mana, menggerakkan massa sejumlah berapa dan lain-lain. Jadi nggak boleh asal demo itu. Kalau kalian lihat di TV-TV kayak anarkis dan lain-lain, itu berarti mereka telah melanggar perjanjian sebelumnya yang ditulis di berita acara seperti itu. Nah, bagaimana sih strategi untuk mengatasi ancaman di bidang politik ini? Strateginya itu sama dengan strategi mengatasi ancaman di bidang ideologi. Nah, ini sama ya, ada 4. Lalu sekarang kita akan membahas ancaman di bidang ekonomi. Ekonomi ini juga tidak kalah pentingnya. Nah, aku ingin memberitahu ke kalian bahwa sampai sekarang, sampai detik ini, ada ancaman di bidang ekonomi yang tidak bisa dihilangkan di negara Indonesia. Bahkan di negara-negara lain juga seperti itu. Hanya berbeda tingkatannya saja. Apakah itu? Adalah KKN, korupsi, kolusi, nepotisme. Di Indonesia sendiri KKN itu sudah sangat banyak terjadi.
Tetapi hukum yang berlaku tidak tegas sehingga banyak orang yang kembali melakukan hal tersebut tidak jera. Apa itu KKN? Korupsi. Korupsi itu mengambil barang atau uang yang bukan miliknya untuk kepentingan pribadi. Korupsi ini bisa dilakukan perseorangan karena dia memiliki pertama, kekuasaan, kedua, niat, ketiga, kesempatan. 3 hal ini harus dimiliki oleh seseorang untuk melakukan korupsi, Rek. Kenapa kok bisa kayak gitu? Karena kalau dia punya kekuasaan nih, dia punya kesempatan, tapi dia nggak punya niat untuk melakukan korupsi, maka ya tidak akan melakukan korupsi. Ada lagi nih, dia punya kekuasaan, dia punya niat, aduh aku pengen korupsi ini, tapi dia nggak ada kesempatan, ya dia nggak bisa melakukan korupsi, kayak gitu. Nah, korupsi ini seharusnya pemerintah membuat aturan yang jauh lebih tegas kepada orang-orang yang melakukan korupsi agar tidak dilakukan kembali. Atau mungkin bisa saja KPK, Komisi Pemberantas Korupsi, semakin dikuatkan lagi keberadaannya sehingga orang-orang yang melakukan korupsi itu akan berpikir beribu-ribu kali ketika melakukan hal yang tidak baik tersebut. Sekarang loh itu sangat merugikan rakyat kan, kasihan gitu, rakyat nggak tahu apa-apa, uangnya diambil kayak gitu ya. Lalu yang selanjutnya ada kolusi. Apa itu kolusi? Kolusi itu perjanjian antara dua orang yang saling menguntungkan tetapi dalam hal yang tidak baik. Misalkan nih contohnya, agar kalian mudah memahami ya, ada Pak Polisi yang menilang seseorang ini nggak pakai helm. Nah, karena Pak Polisi ingin butuh uang ya, lalu dia bilang, udah kamu tak bebasin tapi kamu ngasih aku 50.000. Itu udah terjadi di lingkungan kita, pasti kamu pernah lihat kan. Nah, akhirnya orang ini tadi mau memberikan uang 50.000 karena memang tidak mau ribet ke pengadilan dan lain-lain. Ya udahlah Pak Polisi ini tak kasih 50.000. Nah, contoh dari Pak Polisi dan seseorang ini tadi adalah kolusi karena mereka melakukan perjanjian yang saling menguntungkan keduanya tetapi dalam hal yang tidak bagus. Kalau kalian lihat, kolusi ini pasti di dalamnya ada korupsi, sedangkan kalau korupsi belum tentu kolusi, kayak gitu. Lalu yang ketiga adalah nepotisme. Nepotisme adalah ketika seseorang lebih mementingkan relasi persaudaraan, kekeluargaan daripada orang-orang yang berkualitas. Misalkan nih, si A ada di perusahaan tertentu, dia butuh karyawan, manajer misalkan. Ketika ada orang yang melamar, dia lebih memilih memasukkan keluarganya daripada orang yang melamar yang berkualitas, punya skill banyak. Itu adalah nepotisme. Dan banyak di perusahaan-perusahaan Indonesia itu tetap menggunakan cara nepotisme ini. Nah, itu yang dari dalam. Yang dari luar, apa ancaman di bidang ekonomi? Yaitu adanya pengaruh dari globalisasi. Kenapa? Karena semua negara di dunia itu bersaing meningkatkan perekonomian negaranya masing-masing dengan gerakan pasar bebas. Sehingga setiap negara itu dituntut bisa meningkatkan kualitas produksi agar tidak kalah saing dengan negara lain. Dan seperti yang kita tahu bahwa negara Indonesia ini rakyatnya itu gengsian, lebih suka barang-barang dari luar negeri, lebih suka barang-barang yang branded karena dianggap lebih keren daripada barang-barang produksi negeri sendiri. Nah, hal tersebut banyak efeknya atau dampaknya, yaitu yang pertama, akhirnya ada timbul kesenjangan antara kesenjangan sosial karena adanya persaingan bebas itu tadi. Lalu sektor ekonomi rakyat kan semakin berkurang karena orang-orang lebih suka barang dari luar negeri. Apa akhirnya ya pengangguran, kemiskinan, sulit dikendalikan, pertumbuhan ekonominya semakin buruk kayak gitu. Nah, bagaimana strategi untuk mengatasinya? Strategi untuk mengatasinya itu dengan menggunakan sistem ekonomi kerakyatan. Nah, dari judulnya saja kita bisa tahu bahwa sistem ekonomi kerakyatan ini
intinya adalah untuk rakyat, di mana lebih ramah terhadap rakyat. Dengan cara apa? Dengan cara menggunakan sistem ekonomi yang sesuai dengan pasal 33 Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945, di mana menggunakan demokrasi ekonomi atau ekonomi yang kekeluargaan, karena di situ selalu mengembangkan ekonomi yang berbasis pertanian. Karena kita tahu bahwa wilayah Indonesia itu subur, luas, dan mayoritas sebagai petani. Jadi itu yang diutamakan. Lalu, industri mengutamakan penggunaan bahan baku lokal sehingga dapat mengurangi ketergantungan bahan baku impor. Lalu, perekonomian yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan rakyat itu bisa menghindari hutang luar negeri. Karena kita fokus dengan diri kita sendiri, dengan negara kita, akhirnya kita ya gak tergantung dengan orang luar negeri. Seperti itu, Rek. Nah, kita sekarang akan membahas mengenai ancaman di bidang sosial budaya. Agar kalian itu lebih mudah memahami, maka aku akan memisahkan ancaman di bidang sosial budaya itu tentang apa, ancaman di bidang budaya itu apa, agar kalian gampang nyantol ya. Jadi ancaman di bidang sosial itu pasti berhubungan dengan manusia, seperti kemiskinan, lalu pendidikan yang rendah, itu masuk budaya sosial. Sedangkan kalau ancaman di bidang budaya itu yang berhubungan dengan kebudayaan adat istiadat yang berlaku. Seperti sekarang anak-anak muda lebih bisa bahasa Korea, lebih bisa bahasa Jepang daripada bahasa daerahnya masing-masing. Atau mengenai kesenian, wah orang-orang kalau nari K-pop pinter banget, tapi kalau nari daerahnya jangan harap kayak gitu. Itu ancaman di bidang budaya. Lalu bagaimana sih strategi untuk mengatasi ancaman di bidang sosial budaya ini? Yaitu dengan melakukan pemeliharaan keseimbangan dan keselarasan antara manusia dengan alam semesta. Ini hubungannya dengan sosial ya, atau dengan manusia. Kenapa kok kayak gitu, Rek? Karena kita itu butuh alam. Mau gak mau kita itu butuh semesta. Bukan alam semesta yang butuh kita loh ya. Oleh karena itu kita harus menjaga keseimbangan alam. Janganlah kita membuang sampah sembarangan. Janganlah kita itu merusak alam, menebang pohon secara liar, dan lain-lain. Karena hal tersebut akan menyebabkan bencana alam yang akan merugikan manusia itu sendiri. Nantinya ada banjir bandang, nantinya akan ada gempa bumi. Nah itu kenapa? Karena bumi semakin tidak sehat, semakin rusak, Rek. Makanya ayolah mari kita menyeimbangkan alam lagi. Lalu yang kedua adalah manusia dengan masyarakat. Maksudnya di sini kita harus serta-merta toleransi antar sesama. Kita nggak boleh egois. Kita harus tahu bahwa hak kita dibatasi oleh hak orang lain. Begitu. Lalu ada empati dan toleransi, di mana kalau kita sudah toleransi antar sesama, pasti kita punya ikatan batin dengan orang itu. Akhirnya kita empati, kita bisa merasakan apa yang dirasakan orang lain itu dan bisa membantunya. Misalkan nih ada bencana alam, pasti kita merasakan, oh orang ini pasti sedih ya, aku bantulah, aku donasilah, kayak gitu. Itu nanti akhirnya, Rek, kalau kita ngomongin ancaman di bidang sosial budaya itu sebenarnya kita harus tahu bahwa kita itu kan hidup sebagai makhluk sosial yang tidak bisa bergantung dengan diri sendiri. Pasti kita bergantung dengan orang lain juga. Kita hidup ya dengan orang lain. Jadi kita harus menanamkan welas asih, tenggang rasa ke sesama, memanusiakan manusia lah, intinya kayak gitu. Oke? Nah, sekarang kita akan membahas ancaman di bidang pertahanan keamanan. Kalian tahu ya, kalau ancaman di bidang pertahanan dan keamanan ini adalah ancaman yang gampang sekali kita lihat dari luar. Karena kalau kita ngomongin ancaman ideologi, politik, itu kan tersirat toh, nggak kelihatan, nggak terlalu kelihatan.
Tapi kalau ancaman di bidang pertahanan keamanan itu sudah jelas nampak sekali. Kenapa? Karena pasti menggunakan militer atau menggunakan senjata yang lebih banyak. Ada sih ancaman non militer. Ancaman non militer itu enggak pakai senjata, cuman kayak menggertak-gertak gitu aja. Tapi kalau ancaman militer pasti menggunakan kekuatan bersenjata. Seperti apa sih itu? Contohnya adalah agresi. Agresi itu adalah penggunaan kekuatan bersenjata oleh negara lain terhadap kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa. Nah, bisa juga kayak pelanggaran wilayah negara lain itu contohnya kayak yang terjadi di Indonesia sama Malaysia dulu. Ketika Malaysia memasuki wilayah negara Indonesia, nah itu bisa memancing ancaman militer. Lalu ada spionase. Spionase itu kalian pernah nggak sih lihat SpongeBob? Nah, di SpongeBob itu kan ada plankton yang berusaha mencuri resep Krabby Patty dari Tuan Crab kan. Nah, spionase itu sama. Jadi spionase itu ingin mendapatkan rahasia militer negara lain. Lalu ada juga sabotase. Sabotase itu merusak apa itu, Bu? Merusak jaringan instalasi penting militer atau objek vital nasional yang membahayakan keselamatan bangsa. Jadi sabotase itu kayak membuat seperti apa ya, cara licik gitu loh, Rek. Modelnya itu kayak sembunyi-sembunyi merusak poin atau inti dari negara tersebut. Ada yang kayak terorisme, pemberontakan bersenjata. Nah, pemberontakan bersenjata ini bisa dari dalam atau dari luar. Kalau yang dari dalam itu contohnya yang terjadi baru-baru ini di Papua. Kalian tahu kan kasusnya? Nah, itu contoh pemberontakan bersenjata. Karena apa? Karena mereka sampai bisa membunuh 5 orang. Nah, untungnya 1 orang ini selamat ya. Tetapi kalian harus tahu bahwa pemberontakan yang terjadi di negara Indonesia itu bisa saja karena mereka tidak suka dengan kebijakan yang pemerintah buat, karena mereka merasa pemerintah itu tidak adil terhadap daerah mereka. Jadi kita nggak boleh mikir, oh orang-orang yang melakukan pemberontakan ini pasti tidak nasionalis. Nah, tidak juga, bisa saja kesalahannya itu memang berada di pemerintah, seperti itu ya. Lalu bagaimana sih strategi untuk mengatasi ancaman di bidang pertahanan keamanan ini? Dengan cara yang pertama ada pasal 30 ayat 1 sampai 5 Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945. Inti dari pasal 30 ayat 1 sampai 5 itu adalah bahwa untuk menjaga pertahanan keamanan itu tidak hanya tanggung jawab TNI atau kepolisian saja, tetapi merupakan tanggung jawab seluruh warga negara Indonesia. Jadi warga negara Indonesia yang tinggal di Indonesia wajib ikut serta dalam bela negara. Intinya kayak gitu, Rek. Nah, lalu yang kedua adalah sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta atau SISHANKAMRATA. Jadi sistem pertahanan dan keamanan negara yang bersifat semesta itu memiliki ciri-ciri itu ada 3. Kerakyatan, kesemestaan, dan kewilayahan. Apa itu kerakyatan? Kerakyatan itu orientasinya pertahanan dan keamanan negara diabdikan oleh dan untuk kepentingan seluruh rakyat. Lalu kalau kesemestaan itu seluruh sumber daya nasional didayakan untuk upaya pertahanan. Sedangkan yang terakhir kewilayahan itu bahwa kekuatan pertahanan dilaksanakan secara menyebar di seluruh wilayah negara Indonesia. Jadi tidak hanya misalkan pusatnya negara Indonesia kan ada di Jakarta gitu ya, nggak boleh cuman daerah itu aja yang dilindungi, tapi seluruh pulau yang ada di Indonesia kayak gitu. Sebenarnya, Rek, ancaman dalam bidang pertahanan keamanan itu bisa diatasi dengan cara terus meningkatkan rasa cinta tanah air kepada Indonesia. Kenapa kayak gitu? Sekarang ya, kita tidak mungkin melakukan bela negara atau rela berkorban ikut serta dalam pertahanan keamanan kalau kita tuh nggak cinta. Sama kayak kita misalkan punya pasangan. Kalau kita nggak cinta, untuk kapan kita berusaha kan? Tetapi kalau kita cinta ke orang itu, meskipun rumahnya jauh LDR,
Surabaya, Jogja. Wah, kalau cinta ya wis diparani, didatangi kayak gitu. Nah, sama kayak kita. Kalau misalkan kita orang Indonesia tapi nggak cinta sama Indonesia, ya percuma. Mau bela negara pun, mau rela berkorban, ya nggak mungkin terjadi. Jadi kalau kalian ingin kita itu tambah aman, mari kita tanamkan cinta tanah air dulu. Itu dasarnya untuk melakukan bela negara. Nah, itu adalah materi mengenai ancaman dari ancaman ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan. Intinya kita harus kompak untuk mencegah hal-hal tersebut bisa terjadi. Harus saling toleransi dan menghargai sesama manusia. Mari kita belajar memanusiakan manusia. Oke? Sekian dulu dari saya. Assalamualaikum. See you pada video berikutnya.